Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kali ini kita kedatangan satu unit Yamaha NMAX tahun 2016 ya. Ini ada suara kasar di bagian CVT. Kita coba starting, suaranya seperti apa. Nah, ini suaranya kasar teman-teman ya. Ini terkesan ada sesuatu yang kendor atau tidak, kurang presisi di bagian pengencangan atau di bagian part yang sudah ada yang aus. Nah, ini kita coba periksa, kita coba pastikan suara yang muncul ini benarkah dari area CVT ataukah memang bukan. Apalagi dalam suasana seperti ini atau suara seperti ini banyak sekali kemungkinan ya, ada juga dari bagian bearing depan di bagian camshaft ataupun dari hal-hal lain. Cuman ini tertuju di bagian CVT, yang paling menonjol suaranya adalah di bagian CVT. Kita pastikan, kita bongkar, kita cek semuanya, kita serahkan ke teknisi kita. Oke, semangat lang. Oke, mantap. Baik, dilanjut teman-teman. Langkah pertama atau langkah awal untuk menangani kasus ini, tentu kita harus buka cover-cover terlebih dahulu, terutama di bagian cover crankcase CVT, untuk memastikan dan untuk menjangkau atau mengakses bagian area CVT yang kita curigai adanya suara kasar atau sumber suara kasar terjadi di unit ini. Nah, terutama untuk bagian box juga, karena memang untuk membongkar ini box filter udara juga harus kita lepas dan memastikan juga filter udaranya sudah kotor atau masih bisa dipergunakan kembali. Oke. Untuk suara kasar seperti ini biasanya sedikit informasi dari pemilik kendaraan bahwasanya memang tenaganya agak berkurang juga, dan untuk memacu kendaraan ini customer sedikit ragu ya dengan suara kasar seperti yang tadi sudah kita dengarkan ya. Oke, kita lanjut ke pelepasan untuk bagian cover crankcase-nya. Nah, ini cover crankcase CVT. Nah, ini kita coba lepas, kita coba pastikan ya. Kita buka terlebih dahulu. Oke, kita coba periksa setelah dibongkar bagian crankcase. Cover crankcase-nya. Ini kita coba dengarkan. Suara muncul itu dari mana? Ini baru teman-teman ya, untuk rumah koplingnya sudah menggunakan Aerox atau B65 kode spare partnya. Nah, suaranya kasar. Oke, kita coba bongkar satu-satu untuk bagian komponen-komponen CVT-nya. Oke teman-teman, kita bongkar, kita buka satu persatu dulu ya, kita analisa untuk part-part terkait. Oke, ini masih menggunakan 2DP pada part bawaannya. Oke, ini dirasa masih oke. Terus kita cek bagian roller, kita periksa. Roller masih oke, masih aman ya. Kita coba nyalakan lagi setelah kita bongkar bagian CVT-nya. Karena untuk di bagian CVT ini tidak ada part yang mencurigakan ya. Oke. Ketika teman-teman melepas ini ya, motor dinyalakan ya, ini pasti suaranya pasti kasar, tapi ini ada suara yang berbeda. Nah, berarti kita yang tadinya kita mencurigai awal di bagian komponen CVT, jadi fix untuk di daerah komponen CVT itu tidak ada yang rusak atau tidak ada yang bermasalah. Otomatis kita beralih ke pemeriksaan ya. Kita coba cek bagian-bagian lain. Terutama kita cek dulu bagian olinya. Olinya seperti apa, apakah memang habis atau berkurang atau masih ada ya. Oke, kita cek lagi ya. Langsung ke pengecekan tahap yang selanjutnya.
Oke, dari putaran pun aman ya. Untuk area di bagian di CVT. Oke, kita lepas dulu olinya. Kita lihat, periksa, kita tap dulu oli mesin. Oke. Untuk oli mesin dirasa juga aman ya. Tidak ada pengurangan atau penyusutan secara signifikan untuk oli mesin. Nah, ini kita mencurigai ada part yang rusak di area head ya. Ini seperti di bagian daerah yang berputar ya. Karena suaranya itu tidak flat atau tidak continue di satu titik, jadi terkesan suara yang berputar dan putarannya itu tidak rata, tidak normal. Nah, ini kita coba periksa bagian head. Apakah di bagian head itu ada apa saja, ataukah bearing yang kena, ataukah dari cam yang sudah aus, atau chain, atau rantai keteng lah kalau bahasa kitanya, yang memang sudah agak kendor, ada masa pakai yang sudah lama sehingga tekanan rantai keteng sudah mulai kendor. Oke, kita periksa, kita buka juga, dan kita coba informasikan dulu ke pemilik kendaraannya. Kita korek dulu lebih lanjut ya, untuk informasi apa saja yang ada kita bisa gali dari pemilik kendaraan, karena kita harus konsultasikan dulu mulai kapan terjadi seperti ini, dimana kondisi seperti apa. Jadi 5W 1H nya gitu kita harus jalankan supaya kita tidak terlalu kebingungan ya, karena yang memiliki pemilik kendaraan itu orang yang setiap hari memakai motor ini, pasti kehidupan sehari-harinya itu pasti dia sudah hafal. Oke. Baik, dilanjut kembali teman-teman. Jadi rasa untuk di bagian CVT ini tidak ada komponen part yang terkesan rusak atau aus, jadi ini aman untuk daerah CVT. Jadi setelah kita juga untuk melakukan gali informasi ke pemilik kendaraan, ternyata munculnya suara kasar ini setelah perjalanan jauh ya. Jarak tempuh antara Banjar ya, di sini kota Banjar dengan kota Bandung ya. Setelah dari Bandung jarak jauh luar kota ada suara kasar. Ini teman-teman harus juga kita bisa analisa ya, untuk usia motor di atas 5 tahun ya, ketika komponen bagian engine atau bagian mesin belum ada regenerasi part baru atau bagian-bagian terkait komponen-komponen yang berputar atau yang bergesekan atau yang berbenturan, itu memang belum ada salah satu pun melakukan pergantian. Nah, ini bisa dikatakan ya memang batas usia pakai atau masa usianya sebenarnya sudah pas banget untuk melakukan regenerasi part-part terkait di bagian engine yang dirasa sudah melewati batas usia 5 tahun atau 3 tahun lebih lah ya. Nah, di sini memang kita curigai ke bagian bearing atau bagian yang berputar di area engine. Nah, ini sudah kita pastikan, kita cek untuk bagian CVT masih oke, masih aman, dan kita lanjut ke pengecekan di bagian mesin. Ini mekanik sudah bongkar bagian cover dan action. Ini teman-teman saksikan dan mau teman-teman lihat bahwa memang untuk menjangkau atau mengakses bagian head, bagian mesin ini, teman-teman harus membongkar bagian cover-cover terlebih dahulu. Antara cover sebelah kiri dan sebelah kanan juga harus dilepas. Juga bagian tangki ini juga harus kita lepas untuk mempermudah atau memperlebar kondisi kita, gerak bebas kita untuk membongkar bagian atau memeriksa di bagian engine. Dan ini coba kita periksa dan pastikan untuk bagian engine-nya memang selama dari pembelian ini belum pernah ada melakukan pergantian atau pembongkaran di bagian mesin ya. Jadi untuk usia dari tahun 2016 sampai sekarang 2023 itu memang rentang waktu yang tidak singkat atau yang tidak pendek,
Jadi sudah sangat wajar sekali untuk melakukan regenerasi spare part yang baru. Terkait di tadi ada suara kasar di bagian motor ini yang kita curigai awal dari bagian CVT, tapi ternyata untuk bagian CVT aman ya. Jadi teman-teman jangan sampai terkecoh ya untuk suara-suara seperti ini. Kadang untuk motor-motor yang baru itu kita juga sedikit banyaknya tetap harus kita belajar untuk analisa penyakit-penyakit di motor-motor baru ya untuk teman-teman bengkel ini. Tapi untuk teman pemakai atau rider sendiri, pemilik kendaraan, misalkan ada suara kasar ataupun ada kendala di bagian motornya, segera merapat saja ke bengkel dimanapun Anda berada, bengkel terdekat, karena semua bengkel sama saja, tidak ada perbedaan. Yang bedanya itu mungkin dari segi alat saja. Kalau untuk dari skill dan istilahnya perbaikan ya sama, ingin motor lebih baik dan lebih bagus. Itu untuk alat semuanya. Kadang-kadang bengkel umum sekarang lebih mumpuni karena alatnya lebih universal. Oke. Oke, dilanjut teman-teman, kita coba cek periksa di bagian head ya. Ini kita coba topkan dulu posisi TMA nya supaya kita memastikan. Untuk di bagian klep ya, ini tidak ada kerusakan yang berarti. Kita coba periksa dulu ya. Tolong kelonggarannya kita coba periksa. Dan pastikan untuk suara kasar atau suara bunyi ya dari engine ini bisa kita periksa dan bisa kita pastikan sumber suaranya dari mana. Oke, kita lepas teman-teman. Untuk bagian dari gigi camnya atau sintrik lah kalau bahasa kami di sini bilang. Oke teman-teman, ini cam sub sudah kita buka ya. Kita coba periksa bagian bearing yang ada di bagian luar terlebih dahulu. Nah, untuk bearing ini teman-teman, ini dirasa masih oke, aman ya. Oke, ini aman untuk yang pertama. Untuk yang satu lagi ini ada bearing di bagian dalam ya teman-teman. Nah, sini. Nah, ternyata di sini teman-teman, ini sudah ada tingkat keolengan yang tinggi. Teman-teman mungkin bisa saksikan di sini. Nah, untuk bearing yang ini ternyata sudah rusak ya, untuk bearing yang bagian dalam. Nah, teman-teman, ini yang harus kita ganti bearing. Dan memang tadi dicurigai memang bagian yang berputar ya, yang suaranya muncul. Tapi karena untuk motor sekarang itu tidak bisa kita prediksi secara akurat, karena memang suara kerusakan di bagian bearing ini bisa saja muncul dengan suara yang berbeda ya. Jadi kita yang biasanya bearing rusak, suaranya itu kasar bergemuruh, itu memang kalau misalkan rusaknya itu sudah sangat parah. Tapi kalau misalkan hanya sebatas oleng sedikit dan agak putarannya kasar, suaranya seperti tadi teman-teman. Suara yang muncul itu berasa suara di bagian CVT, tapi ternyata rusaknya itu ternyata di bagian bearing camshaft yang bagian dalam. Nah, teman-teman bisa kita saksikan ini olengnya lumayan agak oleng, cuman belum begitu parah. Tapi untuk ke suara ini sangat berisik sekali. Suaranya itu memang suara yang agak ragu kita untuk memastikan ini, karena kadang suaranya itu kadang kontinu, kadang tidak ya. Nah, di sini
Oke, kini kedua kita pastikan, kita coba ganti untuk bearing yang ini. Dan untuk pelepasan dan pembongkaran sudah pasti sama. Banyak video-video untuk pembongkaran ini, dan kami juga sudah beberapa kali melakukan pembuatan untuk video penggantian bagian bearing ini. Tapi ini untuk bagian ini kita coba upload itu berbentuknya karena memang suaranya berbeda dari yang lain. Jadi teman-teman barangkali ada yang mengalami suara yang seperti ini, ya teman-teman bisa pastikan kerusakannya di bagian bearing yang kecilnya atau bearing camshaft yang bagian dalam ya. Dengan kerusakannya tidak begitu parah, belum begitu parah, hanya sebatas kasar di putaran, ada oleng sedikit saja ya. Nanti kita coba spill lagi setelah kita lakukan pergantian. Nah, ini sudah pasti penyakitnya itu dari sini, dan kita pastikan setelah dilakukan pergantian bearingnya itu suaranya seperti apa. Apakah memang sudah selesai beres dilakukan pemberhentian bearing saja, ataukah ada part yang lain yang rusak. Oke, dilanjut ke pergantian, kita skip saja. Oke teman-teman, ini bearing yang lama ya, semua kita ganti. Walaupun ini tidak signifikan untuk kerusakannya, tidak begitu parah, masih putarannya masih oke. Cuman karena sekalian ya kita tawarkan juga ke customernya, jadi lebih baik bareng-bareng diganti antara bearing yang dalam dan bagian yang luar. Dan juga sudah ada persetujuan dari pemilik kendaraan. Ini sudah kita pasangkan untuk bearingnya dan camnya sudah dipasang. Kita tinggal finishing saja pemasangan bagian cam chain. Dan nanti kita coba spill-kan motor suaranya setelah dilakukan pemasangan secara menyeluruh. Oke, kita nanti dilanjut ke bagian pengecekan suaranya ya. Oke teman-teman, ini semua sudah terpasang secara rapi. Untuk bagian dari engine, CVT dan cover-cover tentu sudah kita pasang kembali, sudah kita tata ulang ya. Kita coba dengarkan suaranya. Oke, kita starter. Suaranya sudah aman ya teman-teman. Jadi diganti bagian dari bearing yang tadi kita periksa, dan memang sudah eksekusi lakukan pergantian. Motor kembali dalam kondisi suasana normal, suaranya kembali ke suara normalnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan istilahnya banyak jadi referensi. Jika teman-teman kesulitan lihat video kami, menjadi ada titik temu ketika ada masalah seperti yang kami alami ya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video kami yang selanjutnya.